Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal
muttaqun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tentu kita harus bersyukur Allah masih memberikan kesempatan pada diri kita untuk bisa menjumpai Ramadan, dan sekarang memasuki bulan Syawal, bulan peningkatan pasca Ramadan. Doa yang sering diucapkan oleh para sahabat ketika bertemu dengan saudaranya, dengan sahabatnya, itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sunnah sahabat, tapi tentu sahabat tidak pernah berani berbohong atas nama Nabi. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan hal yang serupa, saling mendoakan. Ketika ketemu, ya kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lengkap, lebih baik. Semoga Allah memberikan keselamatan padamu, memberikan kasih sayang kepadamu, dan barokahnya tercurah kepadamu. Yang lain pun membalas waalaikumsalam, demikian pula Anda, semoga Allah memberikan keselamatan, kasih sayang, dan barokah. Karena memang itu yang kita harapkan, keselamatan di dunia dan keselamatan akhirat. Untuk mencapai keselamatan itu, modalnya dari semua pesan-pesan Allah dalam Al-Quran ataupun pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, itu modalnya ketakwaan. Makanya ayat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbah hajahnya, dalam setiap khutbah Jumatnya, itu adalah ayat takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan memang seluruh perintah, apakah itu perintah untuk mengesahkan Allah semata, menyembah Allah semata, ibadah, perintah untuk menegakkan keadilan, bertransaksi secara adil, itu semuanya untuk supaya kita sama bertakwa, karena inilah jalan keselamatan. Dalam Al-Baqarah 21, kita manusia disapa oleh Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah secara keseluruhan, termasuk puasa yang kemarin kita lakukan, itu mampu mengantarkan kita berproses menjadi orang yang bertakwa. Saya katakan berproses atau bertransformasi, tapi bukan transformer yang berubah tiba-tiba. Karena memang untuk mendapatkan ketakwaan itu perlu proses. Penggunaan kata yang digunakan oleh Allah dalam ayat itu kan la'allakum tattaqun, semoga kalian sama bertakwa. Itu dalam bentuk fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari itu adalah kata kerja yang sedang berlangsung untuk lil istimror, untuk kesinambungan.
Nah, cuma pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan kemarin itu masih berkesinambungan sampai sekarang atau sudah lewat? Karena sudah lewat kebiasaan-kebiasaan puasa, menahan amarah, kebiasaan untuk qiyamu Ramadan, bangun untuk sholat malam di bulan Ramadan, kebiasaan infak di bulan Ramadan, kebiasaan tadarrus, mempelajari Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman, kebiasaan tafakkur, karena ayat yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Ramadan itu ketika beliau bangun duduk, itu Ali Imran ayat-ayat terakhir 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Selalu ingat zikir, mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi mengingat Allah dalam berbagai keadaan, berdiri, duduk, berbaring, dia selalu ingat Allah. Bukan hanya sekedar zikir tanpa masuk ke dalam jiwa dan otak kita. Dan dia berpikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berpikir tentang penciptaan alam semesta. Itu apakah masih berkesinambungan? Kalau itu kemudian terputus dan kita sudah puas dengan amalan ibadah kita ketika Ramadan, layakkah kita saling mendoakan minal aidin wal faizin? Kita sudah kembali kepada kesucian, kepada fitrah, wal faizin, dan kita termasuk orang-orang yang menang. Menang dari apa? Menang dari apa? Apakah kita semakin mampu mengendalikan emosi kita, amarah kita terhadap diri kita, terhadap orang sekitar kita, keluarga kita, anak kita, mahasiswa kita, dengan sesama dosen? Apakah kita semakin mampu menahan emosi kita, hawa nafsu kita, ataukah tidak? Karena puasa itu tujuannya, kemampuan mengendalikan diri. Itulah la'allakum tattaqun, semakin dewasa. Apakah kita termasuk orang yang sabar? Lalu bagaimana mungkin kita mau mengatakan wal faizin? Jamaah yang dimuliakan Allah, misalnya kalau kita lihat siapa orang yang faizun itu dalam Al-Quran, kita buka dalam Quran surat 23 ayat terakhir itu 111, inni jazaituhumul yaum bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini, maksudnya pada hari kebangkitan nanti, bima sabaru, lantaran kesabarannya, dan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang faiz, orang yang menang, lantaran kesabarannya. Apakah kita tambah sabar dalam keluarga kita, ketika kita di kantor? Ini pertanyaan untuk kita. Apakah kita tambah takut kepada Allah
karena kita tahu siapa Allah. Maliki yaumiddin, pemilik, penguasa hari pembalasan. Kalau ada orang yang berani mempermainkan hukum, mempermainkan orang yang berada di bawahnya, merubah hukum, membenarkan kesalahan, mendukung kezaliman, beramar mungkar nahi ma'ruf hanya karena pertimbangan duniawi. Pertanyaan saya, ini orang-orang yang seperti ini sebenarnya paham tidak dengan apa yang diucapkan bahwa Allah itu penguasa hari pembalasan? Saya tidak yakin karena perilakunya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia termasuk orang-orang yang takut akan hari pembalasan, di mana keadilan disitulah kita dapatkan. Dalam Quran surat 24 ayat 52, di sana Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhsyallaha, dan kemudian dia takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang menang melawan hawa nafsunya. Dan nanti kemenangan selalu itu diartikan oleh Allah, nanti dia menang di akhirat dengan mendapatkan surga. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi dunia itu ya perjuangan, rumus perjuangan, mungkin menang, mungkin salah. Tapi ketika kita menuruti hawa nafsu kita, kemudian mengabaikan peringatan-peringatan Allah yang kita disuruh berbuat adil, wala yajrimannakum syana'anu qaumun ala alla ta'dilu, janganlah karena kebencianmu terhadap seseorang atau suatu kaum menyebabkan kamu tidak berbuat adil terhadap mereka. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adil lah, karena itulah yang paling dekat dengan ketakwaan. Berbuat adil itu belum tentu kemudian otomatis takwa, itu yang paling dekat. Karena kadang-kadang kita perlu agak sedikit bersikap soft dengan memahami kenapa orang itu berbuat seperti itu. Mungkin tidak ada pemaafan. Kemarin saya mengisi di Peradi, ini renungan saya, refleksi saya. Anda membela orang-orang yang benar atau orang-orang yang salah? Ketika Anda tahu kesalahannya, kira-kira Anda tetap membela atau tidak? Sudah tahu kesalahannya. Nah, setelah sholat maghrib baru, ya sebenarnya ini yang saya mau tanya. Ya ada juga jalan pemaafan, berikan pertimbangan yang adil sesuai dengan kondisinya. Jangan-jangan memang orang yang dibunuh itu memang menjengkelkan sekali, karena ucapannya, kata-katanya dia tidak bisa olah, dia tidak bisa tahan, sehingga banyak menyakiti orang. Kebetulan ada orang yang dalam kondisi di rumah sudah begitu, di kantor juga begitu, akhirnya terjadilah. Masih ada nggak peluang minta maaf? Makanya i'dilu, berbuat adil lah, huwa aqrabu, itu yang paling dekat dengan ketakwaan. Wattaqullah, sekali lagi diperintahkan bertakwalah kepada Allah. Jadi luar biasa ini. Nah, sekarang apa yang kita mau harapkan? Ridho Allah, kasih sayang Allah, maka ikuti apa maunya Allah. Ngaji tuh Quran, ngaji hadis, supaya kita tahu apa maunya Allah terhadap diri kita sebenarnya, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Kalau itu sudah bisa kita kendalikan, kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, keputusan Al-Quran dan As-Sunnah, barulah kita layak
orang-orang yang bertakwa. Nah, disitulah kemudian juz amma ya An-Naba, ayat-ayat terakhir itu Allah bilang innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah yang mendapatkan kemenangan. Apa bentuknya? Hadaika wa anaba. Dia mendapatkan kebun-kebun dan buah-buah anggur. Wa kawaib atroba. Oh, gelas-gelas bersusun terisi minuman. Wa ka'san dihaka. Ya. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di dalam sorga dia tidak pernah mendengarkan omongan sia-sia, tidak ada guna, dan kidzaba, dan hubungan bohong. Tidak. Jadi kalau kita masih suka ngomong sia-sia, tidak ada guna, masih ada amanah yang ya sebenarnya lebih prioritas untuk kita selesaikan, malah kita kerjakan yang lain, suka bohong lagi. Saya kira kita tidak termasuk orang yang menang. Karena orang yang menang itu hanya milik orang yang bertakwa. Itu sebabnya Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Itu sebabnya mubalik penceramah di sini tidak pernah melupakan kata takwa, karena takwa ini sudah posisinya tertinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan taradah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله
خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله